صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi nahana 'anit tiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalur martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'd, faya ibadallah ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'a. Inni usikum binafsi wa iyyakum anittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Summa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas ala kulli hal, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun suasana, bagaimanapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita sedang hadapi maupun yang akan kita rencanakan, kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur ini akan dapat memberikan peluang jalan menyelesaikan masalah. Dan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, kita selalu rendah hati terhadap sesama, dan kita merendahkan diri hanya kepada Allah. Dengan bersyukur, Allah akan jaga, Allah akan pelihara apa yang kita miliki, dan bahkan Allah akan menjaminkan seluruh apa yang kita peroleh turunnya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada kata kecuali kita selalu bersyukur dalam suasana apapun. Kalau toh kita sakit, bersyukur. Banyak orang di antara kita yang tak Allah panggil, kita masih ada kesempatan, walaupun dirasakan ada yang kurang sakit, kita bisa mengevaluasi diri kita, menghisab diri kita ini. Kalau nanti saya mati bagaimana? Dengan demikian, dengan sakit itu menyadarkan kita untuk kita lebih baik menjadi orang-orang yang berkualitas dalam keimanan kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyukur kepada Allah selalu menjaga karunia Allah yang amat paling besar dalam kehidupan manusia,
di muka bumi ini, yaitu keimanan. Dan ini tidak semua oleh Allah diberikan kepada makhluk yang namanya manusia. Dari sekian miliar manusia yang ada tampak di muka bumi ini, ada beberapa ratus juta sampai 1 miliar lebih sedikit mereka yang dikategorikan seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Masih lebih banyak mereka itu yang tidak beriman. Bagi kita bersyukur, karena dengan iman ini kita mengenal kepada Sang Pencipta kita. Dengan iman kita ini kita ada ketaatan. Dengan keimanan ini kita ada at-ta'awun, saling tolong menolong, bahu membahu. Dengan adanya iman ini hidup terasa nikmat, dan bahkan tidak ada kenikmatan mereka yang kelak nanti akan berpisah dengan alam ini kecuali ada iman menyertai kepergian kita untuk bertemu dengan Allah. Inna 'alaiha nahya wa inna 'alaiha namut wa inna 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah. Dengan iman itu kita hidup terasa indah. Dengan nikmat itu kita kelak akan diwafatkan. Maka Allah mewanti-wanti, jangan kau lupakan, jangan kau tinggalkan, dan tidak ada yang lebih baik dibawa dalam saat itu. Apa itu? Keimanan kepada Allah, kita menyerahkan diri kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Kita harus ada di atas orang-orang yang lain, tidak merasa kita ini lalu membanggakan diri. Kita berusaha ada di atas orang-orang yang bertakwa dengan yang lainnya. Boleh berusaha, fastabiqul khairat. Kalau orang memberikan 10.000 rupiah, saya ingin yang 15.000. Kalau orang bisa menolong 2-3 orang, saya ingin menolong 5 orang. Kalau orang bisa puasa Senin Kemis, saya akan meningkatkan bulan awal, tengah, atau ayamul bid. Kalau orang bisa melaksanakan qobliyah dan ba'diyah sholat, saya ingin menambah dengan sholat tahajud saya. Boleh. Bersaing dengan seperti ini adalah mereka yang sadar dengan keimanannya, dan itulah yang akan dibawa pada saat kita akhir hayat. Harta yang kita pernah tinggalkan diberikan kepada mereka yang ditentukan oleh agama akan balik ketemu, kan ada iman. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita karena ada iman, dan terbukanya surga juga karena ada iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggalkan alam ini, dunia ini, kecuali engkau tetap dalam keadaan penyerahan diri. Artinya tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, iman ini juga bisa kita mencegah apa yang mungkin menjadi sesuatu makanan hawa nafsu seseorang. Baik saat dia dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak orang, tidak peduli. Saya hanya melihat kepada Allah. Orang berani memberikan sesuatu sedangkan barang itu yakin seyakin-yakinnya tidak halal. Ada iman, no. Saya tidak bisa menerima. Kan orang-orang yang beriman selalu pakaiannya yang halal, minumannya pun yang halal, makanannya pun yang halal, pergaulannya pun dia berusaha memilih bagaimana yang mendapatkan ridha dari Allah. Ini iman, mencegah apa yang mungkin itu merupakan konsumsi dari jasmani kita
konsumsi dari hawa nafsu kita, konsumsi dari pikiran-pikiran ngeres kita dengan iman. La, saya hanya takut kepada Allah. Allah melihat saya. Kalau ada orang yang sudah seperti ini, masuk dalam kelompok orang-orang yang 7 mendapat jaminan kelak nanti di hari akhirat, itu adalah orang yang hatinya selalu gandung berada di masjid-masjidnya Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan orang-orang yang diantara mendapatkan jaminan Allah kelak di hari akhirat, pada saat itu tidak ada lagi pertolongan bapak, tidak ada lagi anak bisa menolong, tidak lagi jabatan-jabatan yang pernah kita pegang, kita sandang, tidak bisa menolong. Yang akan menolong kita adalah amal perbuatan kita. Yang menolong kepada kita adalah keimanan kita. Nah, maka oleh karena itu mereka yang takut kepada Allah, dia mempunyai posisi-posisi yang senantiasa taqarrub kepada Allah. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada iman mungkin tidak ada yang lihat kok. Rumah saya terkunci, rumah saya ada satpam di depan, tidak akan bisa masuk tanpa seizin saya. Apapun yang saya akan lakukan, ingat, Allah khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui dengan apa yang dilakukan oleh kita semuanya dan dilakukan oleh mereka semuanya. Allah tidak membalas pada saat di dunia semuanya, sebagian hanya diingatkan oleh Allah. Itu pun adalah niatnya adalah bagaimana orang ini sadar untuk kembali kepada Allah. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan iman yang kita miliki ini, kita mencari makanan, apa yang kita konsumsi oleh kita dan anak-anak kita, jangan sampai ada dari makanan yang diperoleh dari judi. Jangan sampai diperoleh karena itu adalah tidak dihalalkan cara mendapatkannya. Islam yang beriman ini, mukmin yang muslim yang baik ini selektif dalam apa yang ia makan sekalipun. Dengan itu dia bisa mencegah. Semoga keimanan yang kita miliki ini, kita munajat kepada Allah agar Allah menjaganya dan kita tetap di akhir hayat dalam keadaan penyerahan diri kepada Allah, dan kita akui la ilaha illallah. Disitulah kita lulus dalam kehidupan kita ini, dan Allah memberikan gambaran kepada mereka yang lulus ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang telah mengatakan Rabbunallah, Allah sebagai Tuhan kami, summa istaqamu, kemudian dari pernyataan Allah sebagai Tuhan kami, dari keimanannya itu dia istiqomah dalam melaksanakannya, tidak pelintat-pelintut, tidak pelin-pelan, istiqomah apapun yang dihadapi tetap saya harus mengabdikan saya kepada Allah, bukan mengabdikan kepada hawa nafsu, bukan takut kepada manusia semata-mata, tapi Allah yang saya takuti, istiqomah. Orang-orang yang seperti ini tatanazzalu alaihimul malaika, diturunkan oleh Allah para malaikat-malaikat Allah kepadanya. Allah takhafu, jangan sampai dalam perjuangan dia merasa takut, wala tahzanu, dan bersedih hati karena difitnah segala macam. Tidak, dengan semua ancaman dan fitnah itu saya tidak melakukan, Allah yang melihat perbuatan saya. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hei malaikat-malaikat, berikan kabar kepada orang-orang itu bil jannah, dengan surga Allah. Dunia ini nggak ada apa-apanya.
Begitu dia melihat malaikat Israel menjemputnya, Allah menggambarkan, membayangkan melalui malaikat-malaikatnya, itulah tempatmu, itulah pahalamu, itu bacaan Quranmu. Masya Allah, keluar air keringat, mata pun mengikuti jalannya ruh pada saat itu. Di saat itulah dia mengatakan la ilaha illallah, ditujukan kepada hati yang selamat, hati ada di sebelah kiri. Semoga beberapa kalimat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga pula kita diberikan panjang umur oleh Allah. Semoga kita juga diberikan oleh Allah kemantapan iman kita sampai akhir hayat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.